Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahao. Selamat siang semuanya. Selamat malam. Mungkin ada yang nonton pagi, jadi selamat pagi, selamat petang semuanya deh ya. Oke, di video kali ini gue mau menginformasikan tentang penerbangan karena dari kemarin itu banyak juga yang nanya penerbangan gitu kan. Terus akhirnya gue nyari tahu dan gue buka websitenya si salah satu penerbangan ini ya. Gue akan bikin giveaway kalau misalkan si subscriber gue sudah sampai ke 50.000 subscriber ya. Jadi tolong kalian bantu subscribe, tolong share ke teman-teman kalian, bantu untuk subscribe channel ini. Setelah 50.000 subscriber, gue akan bagikan kaos 50 ya, 50 kaos buat kalian semua. Nanti gue akan pilih siapa orang yang selalu share, siapa orang yang selalu nonton, orang yang selalu komen, orang yang selalu hadir. Itu gue akan tulis namanya, akan diminta nomor teleponnya, dan nanti pada saat semua sudah selesai, sudah beres corona semua, bajunya gue akan bawa ke Malaysia. Oke, langsung gitunya saja. Jadi pernah seminggu atau 2 minggu yang lalu gue ngupload tentang penerbangan yang dibuka, penerbangan AirAsia itu dibuka jadwalnya, udah gue sebutkan ke ini ke itu semua sudah ada, tapi ternyata itu di cancel atau dijadwalkan balik sama pihak maskapai penerbangannya. Nah, kali ini gue dapat informasi penjadwalan ulang. Jadi ini juga mudah-mudahan dia tidak ada cancel lagi, karena kemarin juga cancel. Mudah-mudahan sekarang ini tidak ada cancel, karena sekarang ini di Malaysia sudah masuk ke masa PKPP dan di Indonesia pun sudah new normal. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, tidak ada cancel. Gue yakin sih ini tidak ada cancel ya, dan mudah-mudahan saja ya. Oke, gue akan bacakan saja. Jadi yang pertama itu ada dari Kuala Lumpur ke Jakarta, itu akan terbang atau akan ada tanggal 19 Juni. Ya, tanggal 19 Juni. Terus juga KL ke Medan ada tanggal 20 Juni. Ya, tanggal 20 Juni. Terus Kuala Lumpur Surabaya tanggal 21 Juni. Kuala Lumpur Semarang tanggal 1 Juli. Kuala Lumpur Jogja tanggal 1 Juli. Nih buat yang mau ke Jawa Barat, Kuala Lumpur Bandung ada tanggal 1 Juli. Kuala Lumpur ke Lombok akan ada tanggal 1 Juli. Kuala Lumpur ke Bali akan ada 1 Juli. Kuala Lumpur ke Banda Aceh 1 Juli. Kuala Lumpur ke Padang 1 Juli. Ya, itu yang dari Kuala Lumpur ya. Jadi ingat kalian, catat baik-baik, ingat baik-baik. Terus silahkan kalau misalkan di antara kalian yang kemarin si tiketnya di cancel oleh pihak maskapai, silahkan menjadwalkan schedule kalian, menjadwalkan tiket kalian yang sebelumnya di cancel. Karena kalau misalkan kemarin kalian udah di cancel 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu bisa dijadwalkan lagi ya, tapi diuangkan tidak bisa. Oke, sekarang kita ke Johor Baru atau ke Senai Johor ya. Johor ya. Johor ke Medan akan ada 28 Juni. Ya. Johor ke Surabaya akan ada di 1 Juli. Johor Semarang akan ada di 1 Juli sama. Johor ke Jakarta akan ada 2 Juli. Johor ke Lombok akan ada 1 Juli, tapi mereka ini transit. Terus juga Johor ke Bali 1 Juli itu pun transit ya. Itu yang dari Johor ke Indonesia. Terus sekarang kita ke masuk Pulau Pinang ya. Jadi ini Pulau Pinang ini yang pertama, Pulau Pinang ke Medan akan ada 19 Juni. Ya. Pulau Pinang ke Bali akan ada 30 Juni.
Pulau Pinang ke Lombok akan ada 30 Juni, tapi ya untuk yang eh, Pulau Pinang Medan, Pulau Pinang Bali, Pulau Pinang Lombok ini mereka itu transit di Kuala Lumpur ya. Terus juga Pulau Pinang ke Jakarta akan ada 1 Juli, Pulau Pinang Semarang akan ada di 1 Juli, dan Pulau Pinang Surabaya akan ada di 1 Juli ya. Itulah penerbangan yang akan ada yang sudah dijadwalkan kembali oleh pihak maskapai AirAsia. Nah, kalau ada yang bertanya tentang pesawat yang lainnya, Bang, bagaimana? Ini kita belum bisa dapat informasi. Jadi, yang gue dapat informasi ini ialah penerbangan AirAsia. Karena kemarin pun mereka akan menerbangkan ada yang mulai dari 16 Juni gitu, tapi ternyata mungkin diundur ya. Jadi, ini adanya yang Kuala Lumpur itu yang paling pertama itu 19 Juni ya, Kuala Lumpur ke Jakarta. Ada 19 Juni, terus juga Kuala Lumpur ke Medan ada 20 Juni, itu yang pertama. Terus Kuala Lumpur Surabaya 21 Juni. Ya, yang lainnya itu yang tadi gue sebutkan. Jadi silakan kalian catat semua yang sudah booking tiket. Kemarin yang pernah di cancel silakan jadwalkan balik. Ya, mudah-mudahan ini tidak di cancel lagi karena kalian pun tahu sekarang sudah mulai berangsur. Jadi di Indonesia pun sudah new normal. Di Indonesia sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, tapi tetap ada batasan-batasannya. Sama di Malaysia pun di Malaysia pun sudah bisa beraktivitas, tapi beraktivitasnya ada SOP yang harus dipatuhi. Jadi ada jarak, ada batasan-batasannya ya. Oke, di sini gue akan tambahkan banyak banget yang tanya kapan SPLP dibuka atau kapan pembuatan SPLP dibuka. Ini banyak banget ya yang masuk itu ke WhatsApp tuh semua hampir nanya tentang masalah SPLP. Terus juga di Facebook pun sama ya. Di Facebook page gue tuh yang nanya juga sama kapan SPLP dibuka. Instagram pun sama, semua tentang SPLP ya. Tadi gue dapet kabar dari member gue dan dia sudah nelepon orang KJRI ya. Berarti dia duduknya bukan di kawasan KL, dia mungkin di luar KL. Dia sudah nelepon ke KJRI dan KJRI itu menjawab kalau pembuatan SPLP itu akan dibuka nanti setelah selesai PKPP. Ini kata orang KJRI ya. Karena kemarin gue sudah coba telepon orang KBRI menanyakan belum ada respon. Terus udah gue WhatsApp juga belum ada respon ya. Tapi kita dapat jawaban dari orang KJRI kalau pembukaan SPLP itu akan dibuka nanti setelah lepas PKPP, berarti setelah 31 Agustus 2020 ya. Mudah-mudahan nanti ada informasi atau lagi masa PKPP ada dibuka, tapi itu pun kita tidak tahu ya. Kalaupun misalkan sampai dibuka setelah masa PKPP selesai, itu kita masuk akal sih karena sekarang pun memang si pesawat, si penerbangan belum normal untuk Indonesia. Jadi kalau misalkan sekarang mau menguruskan SPLP otomatis harus bayar compound pun mungkin akan sulit bagi orang immigration. Jadi makanya sekarang kan mereka lagi menata orang-orang yang kemarin kena tangkap operasi dan ingin memulangkannya ke negaranya masing-masing ya, ke Indonesia, ke Bangladesh, ke Myanmar, ke daerah-daerah yang lain atau ke negara-negara yang lain. Jadi mereka akan disibukkan dengan itu. Kalau sekarang ditambah dengan SPLP, mungkin akan lebih akan lebih berat lagi kerjanya dan akan lebih banyak lagi. Jadi mungkin ada mungkinnya juga gitu nanti SPLP akan dibuka setelah lepas PKPP selesai. Ya, jadi itu saja informasi dari gua untuk saat ini. Jadi tadi ialah penerbangan yang akan dibuka dan dijadwalkan kembali oleh pihak maskapai AirAsia-nya ya. Terus juga kalau misalkan sekarang kalian mau pulang lewat Batam ya, di Batam itu setiap hari dari Johor ya, Pasir Gudang ataupun Tulang Laut itu ada kapal yang ke Batam, dan di Batam pun sudah ada pihak penerbangan yang melakukan penerbangan ya, ada Lion Air, ada Garuda Airlines, ada Citylink gitu. Jadi mereka sudah melakukan penerbangan ya. Jadi
Prosesnya masih sama, kalau misalkan kalian mau pulang itu tetap harus ada surat jalan dari KBRI. Ya, memang ini surat jalan tuh tidak akan ditanyakan oleh pihak immigration di mana-mana, tapi ini untuk jaga-jaga dari pihak pemerintah Indonesia. Yang diminta oleh pihak ferry itu ya, pas di gudang ataupun sulang itu hanya surat tes COVID. Jadi kalian tetap harus kalau mau pulang ya harus ada surat jalan dari KBRI, harus ada surat tes COVID-19 atau tes rapid dari Jabatan Kesehatan Malaysia ataupun dari klinik ataupun dari hospital ya, harus ada itu. Jadi sekarang pulang sudah bisa, jangan kalian yang visanya mati ini dari masa PKP jangan nunggu sampai PKP selesai. Jadi sekarang pun boleh pulang karena tiket pesawat pun tiket pesawat pun akan mulai ada. Jadi akan mulai dibuka kembali. Jadi kalian boleh pulang minggu depan atau minggu depannya lagi sudah boleh pulang. Jadi jangan nunggu selesai PKPP baru pulang. Kecuali orang yang mau bikin SPLP, tunggu nanti sampai pihak KBRI mengumumkan kalau mereka sudah melayani pembuatan SPLP. Oke? Mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia, yang selalu nonton channel ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, terus like, terus kalian komen di kolom komentar, bagikan ke Facebook, bagikan ke teman-teman kalian si video ini ya. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.